Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada saat ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena anugerah-Mu, berkat perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, Tuhan sudah menyertai kami dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing secara pribadi. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Tertulis demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa hidup dalam damai karena Tuhan sudah memberikan damai kepada kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyadari dan mengaktifkannya setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara tidak perlu pergi ke tempat tertentu supaya hatimu damai. Tidak perlu retret ke gunung, daerah pedesaan atau pantai untuk memiliki kedamaian. Karena saudara dapat merasakan damai kapanpun dan dimanapun saudara berada. Seringkali saudara kedamaian diasosiasikan dengan tempat, padahal sebenarnya tidak demikian. Damai itu ada di dalam diri kita, saat kita mau membuka diri untuk mengalaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang dapat membuat kita merasa tidak damai. Dan saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan supaya kita bisa hidup dalam kedamaian itu. Yang pertama, hal yang membuat kita tidak merasa damai adalah dosa. Dosa membuat hati kita tidak damai, saudara. Kita bisa saja mengabaikan ketidaktenangan yang muncul, tapi suara hati nurani kita tidak dapat berdusta. Karena itu, saudara, kita perlu melakukan satu langkah, yaitu meninggalkan dosa dan memohon pengampunan Tuhan. Apapun dosa saudara, Tuhan mau mengampuni dan memulihkan saudara. Firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju." Mari saudara, jangan lagi hidup dalam dosa, supaya hidup kita mengalami kedamaian dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, perselisihan, permusuhan, kesalahpahaman, dendam, dan perselisihan dengan sesama membuat kita tidak hidup dalam kedamaian. Sekalipun kita berusaha menutupinya, kita tidak bisa sepenuhnya menjadi tenang. Solusi dari hal ini adalah menerima dan mengampuni orang yang membuat saudara merasa marah, kesal, atau dendam. Dalam Matius 6 ayat 12 dan Markus 11 ayat 25, Tuhan mengajar kita untuk mengampuni. Maka berikanlah pengampunan demi kebaikan dan kedamaian diri kita. Yang ketiga, saudara, tidak dapat menerima diri sendiri. Mungkin ada di antara kita yang merasa diri kita jelek, punya kekurangan, tidak berharga, merasa gagal, merasa semakin tua, sehingga ditinggalkan dan tidak lagi dipandang, tidak bisa mencapai cita-cita. Perasaan-perasaan seperti ini, saudara, membuat kita tidak damai. Solusi dari hal ini adalah kita hendaknya menerima diri kita apa adanya. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan, sekalipun orang lain tidak menghargai kita. Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Mazmur 139 ayat 14 mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat.
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari terimalah diri kita dengan syukur kepada Tuhan. Yang keempat, saudara, situasi yang tidak menyenangkan. Ketika ada keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, seperti misalnya sakit penyakit, diberhentikan dari pekerjaan, mengalami kerugian, ditipu orang, dan sebagainya. Belajarlah untuk menerima keadaan itu dengan hati yang lapang dan sabar. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Percayalah saudara, ada Tuhan yang beserta dan menolong kita untuk melewati semuanya dengan kemenangan yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memiliki damai dari Tuhan yang kita tidak dapatkan dari dunia ini. Dalam Yohanes 14 ayat 27 ini Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jalani hidup ini dalam kedamaian Tuhan setiap hari dimanapun kita berada. Karena kedamaian itu sesungguhnya sudah ada, diberikan oleh Tuhan di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Karena dari firman-Mu ini kami mengerti sesungguhnya Engkau Tuhan sudah memberikan kepada kami kedamaian dalam hidup kami. Dan kedamaian yang daripadamu bukanlah berasal dari dunia ini, tapi berasal dari surga. Dan itu berarti bahwa damai sejahtera yang kami miliki tidak dipengaruhi dan tidak ditentukan oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami damai yang sejati. Kami memiliki damai Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu saat ini, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa kami. Kami mau hidup dalam kedamaian dengan Engkau Tuhan. Saat ini juga kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mengampuni mereka dan memberkati mereka ya Tuhan. Kami juga mau bersyukur atas keberadaan diri kami, karena kami sadar ya Tuhan, Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Kami ini berharga di mata-Mu dan mulia, dan Engkau mengasihi kami. Kadangkala kami kecewa dengan diri kami, tapi saat ini kami sadar ya Tuhan, bahwa Engkau menghargai kami dan menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini, bersyukur untuk segala situasi yang terjadi. Kami mau belajar untuk sabar dan bersuka cita dalam segala keadaan. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami, memberikan pertolongan dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami oleh Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami terus ya Roh Kudus, bahwa ada damai sejahtera yang sudah kami miliki dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, masalah sakit penyakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan memberikan pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, jalan keluar dan mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami kemenangan, karena Tuhan memberikan kami kemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!